Shalom, puji Tuhan saudaraku, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati hidup di hari yang baru ini. Karena itu mari, nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman di hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, karena kami boleh diberi kesempatan untuk ada di hari yang baru ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami, karena firman-Mu lah yang merupakan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Ibrani pasal 13 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan hari ini, janganlah kamu disesatkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salah satu tantangan gereja yang harus selalu diwaspadai yaitu adanya ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Sejarah mencatat dari masa ke masa ada berbagai kelompok yang bermunculan dengan membawa pengajaran yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Nah, bagian Alkitab yang kita baca hari ini dalam Ibrani 13 ayat 9 memberikan gambaran kepada kita bahwa orang Kristen penerima surat Ibrani juga diperhadapkan dengan adanya pengajar sesat. Karena itu ada nasihat di sini, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran asing atau ajaran yang tidak dikenal, ajaran lain, ajaran yang aneh dan beda dengan ajaran yang sesungguhnya. Nah, rupanya pada waktu itu ada yang menekankan pentingnya aturan tentang makanan. Apa yang boleh dan tidak boleh dimakan dikaitkan dengan pembenaran dan keselamatan. Seakan-akan keselamatan belum cukup hanya melalui pengorbanan Kristus, sehingga harus ditambah lagi dengan berbagai aturan lain seperti soal makanan. Karena itu saudara-saudaraku, di sini kita lihat kepada jemaat diingatkan bahwa hati orang percaya diperkuat bukan oleh aturan-aturan lain seperti makanan, tetapi oleh kasih karunia. Pertumbuhan iman seseorang tidak ditentukan oleh hal-hal yang lahiriah seperti makanan, tapi dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jelas dikatakan bahwa pelbagai makanan tidak memberi faedah atau tidak memberi manfaat dalam rangka pembenaran dan keselamatan. Sebab keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus Kristus sebagai korban penghapus dosa sekali untuk selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar supaya lebih berhati-hati dan lebih kritis menerima berbagai pengajaran yang berkembang saat ini, terutama yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Jangan mudah diperdaya dengan berbagai pengajaran sesat yang hanya menawarkan kesenangan semu dan janji-janji palsu. Kita harus perkuat iman dengan doa, membaca Alkitab, berpegang teguh pada firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, dan aktif mengambil bagian dalam kehidupan berjemaat. Mari saudaraku arahkan hidup hanya kepada Tuhan Yesus, Dia yang tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena hanya di dalam Dialah kita dibenarkan dan beroleh selamat. Hanya di dalam Dia ada kepastian dan hidup yang kekal.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini, mengingatkan kami untuk waspada, berhati-hati dengan berbagai ajaran sesat yang berkembang yang bisa mempengaruhi kehidupan beriman kami. Kiranya Tuhan akan selalu menolong kami supaya tetap mengarahkan pandangan hidup kami kepada Kristus Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah, dimuliakan dalam hidup. Dan kami akan tetap berpegang teguh pada ajaran iman yang sudah kami terima. Kami sadar kami manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami untuk dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah semua orang yang boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kami percaya Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan mengasihi mereka. Apapun keadaan hidup yang sementara dialami, suka duka yang dirasakan, kiranya Engkau Tuhan tetap hadir dan senantiasa meneguhkan iman. Kami yakin dan percaya ketika kami tetap taat dan setia hidup di dalam Tuhan, maka kami akan selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, rancangan-rancangan terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk segala aktivitas, tugas pekerjaan yang akan dilakukan di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Kiranya semua ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Tuhan akan buat berhasil setiap tugas pekerjaan kami, dan daripadanya kami boleh menikmati hasil yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga dengan menikmati berkat Tuhan, kami akan selalu dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah segala bentuk pelayanan yang ada di tengah jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Secara khusus semua program yang ditayangkan melalui YouTube multimedia Gemim Bukit Moria Rike kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kerja dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk mengikuti renungan harian dari YouTube multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah fokus kepada Tuhan. Dan karena itu, jangan lupa untuk selalu berdoa, bertekun, membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.